Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita ketemu lagi dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan yang kita laksanakan pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya sudah menjelaskan tentang arti penting memberi, dan masih banyak orang yang enggan memberi karena memberi itu dipersepsi sebagai sesuatu yang bermakna kehilangan sesuatu. Kalau kita melihat dengan mata kepala, memang yang namanya memberi itu ya kehilangan sesuatu karena sesuatu yang kita berikan itu hilang dari kepemilikan kita untuk dimiliki atau dimanfaatkan oleh orang lain. Tetapi kalau kita melihat dengan mata hati kita, sebenarnya apa yang kita beri itu bukan sesuatu yang hilang, tetapi lebih bernilai manfaat karena bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kita pernah memanfaatkan apa yang kita berikan itu. Mungkin masih belum puas ketika kita memanfaatkan. Tetapi kita bisa juga melihat orang lain itu dengan rasa puas ketika orang lain itu bisa memanfaatkan sesuatu yang pernah kita manfaatkan. Satu contoh misalnya ketika saya punya motor. Motor itu selalu saya pakai. Suatu saat ada tetangga saya yang butuh untuk meminjam motor pada diri saya. Nah, ketika motor itu saya pinjamkan, saya harus merasa senang karena saya telah membantu orang lain untuk berbahagia dengan menggunakan motor yang saya miliki ketika mereka menggunakan motor yang saya miliki itu untuk dia manfaatkan. Nah, bagaimana kita membangun kebahagiaan ketika kita melihat kebahagiaan orang lain? Ini persoalan empati. Dan empati itu akan tumbuh ketika kita latih dan kita biasakan dalam proses berlatih itu untuk selalu merasa bahwa apa yang dirasakan sebagai sebuah kebahagiaan pada orang itu adalah kebahagiaan yang selalu kita rasakan. Ini seperti yang dulu pernah saya katakan. Ketika kita belum bisa berempati, ketika kita sebagai suami, kita tidak akan pernah bahagia ketika kita bisa merasakan, kita belum bisa merasakan istri saya itu berbahagia, misalnya begitu. Ketika kita memberi nafkah pada istri, kemudian istri kita berbahagia karena nafkah yang kita beri, seorang suami harus bahagia karena apa? Bisa memberikan kebahagiaan pada istri. Demikian juga istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, guru kepada murid, dosen kepada mahasiswa, dan sebaliknya juga begitu. Di dalam dunia bisnis juga harus begitu. Bagaimana seorang pedagang itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada para konsumen. Dan ketika kita berpikir dalam dunia bisnis, pelayanan yang terbaik yang kita berikan kepada konsumen itu pada saatnya akan menjadi umpan balik bagi diri kita yang pada saat yang lain itu akan memberi manfaat pada diri kita karena konsumen akan datang pada diri kita lagi, akan peduli pada diri kita lagi karena kepuasan yang pernah dia rasakan ketika kita beri pelayanan dengan pelayanan yang terbaik. Jadi customer service itu harus menciptakan kepuasan. Dan kepuasan yang mereka alami, yang dialami konsumen, itu adalah bagian dari keuntungan yang pada saatnya nanti akan kembali kepada para pedagang. Kalau produsen itu berpikir bahwa dia itu ingin mendapatkan untung dari konsumen, maka dia harus memberikan yang terbaik kepada konsumen sehingga konsumen itu terlayani dengan baik dan merasa puas dengan pelayanan dari para produsen.
Demikian juga ketika kita menjadi distributor sebuah perusahaan dalam sebuah produk tertentu, maka kita harus melayani semua konsumen itu dengan proses distribusi yang memuaskan. Yang pada saatnya, insya Allah, kita akan menjadi orang yang dipercaya. Dan percaya itu mahal harganya dalam dunia bisnis. Dan pada saat kita dipercaya, insya Allah, kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih bernilai dari apa yang pernah kita berikan kepada orang lain. Nah, coba kita renungkan di dalam kehidupan kita. Pernahkah kita itu mendapatkan balasan dari orang yang pernah kita berikan sesuatu kepada mereka dengan pemberian yang memberi nilai manfaat pada mereka? Kita renungkan dan coba kita pahami dalam kehidupan kita. Ternyata dalam banyak hal kita itu mendapatkan sesuatu yang terbaik dari orang yang pernah kita beri sesuatu yang terbaik. Maka ketika kita memberi, berikan yang terbaik kepada orang yang kita beri, insya Allah. Pemberian yang terbaik yang pernah kita berikan kepada orang lain itu akan dikembalikan oleh Allah dengan pemberian yang terbaik dari siapapun yang pernah kita beri, dan bahkan tidak hanya mereka yang pernah kita beri, tapi mereka yang pernah mendapatkan informasi tentang kebaikan kita kepada orang yang pernah kita beri. Nah, kalau kita berpikir dalam dunia bisnis, kita bisa mengembangkan pemikiran seperti itu. Tetapi kalau kita sebagai seorang muslim, cukup kita berpikir begini. Apapun yang kita berikan dengan ikhlas karena Allah akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih bernilai daripada apa yang pernah kita berikan kepada siapapun, karena keikhlasan itu nilainya sangat tinggi bagi orang yang melakukan tindakan dengan keikhlasan itu. Karena keikhlasan itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat dibandingkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan apapun dengan ikhlas karena Allah. Nah, ini yang juga sering ditanyakan pada diri saya. Bapak nggak rugi meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan perasaan. Ini kan pengorbanan untuk Bapak ketika memberikan pengajian. Apa sih keuntungan yang Bapak dapatkan? Saya katakan, saya tidak berpikir keuntungan secara instan. Saya hanya berpikir, apapun yang saya kerjakan dengan ikhlas karena Allah, saya yakini akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Dan pengalaman saya memang begitu. Saya tidak pernah berpikir dengan mengaji itu saya mendapatkan apapun dari orang yang mendengarkan pengajian saya, memperhatikan pengajian saya, menyimak pengajian saya. Tetapi saya hanya berharap mudah-mudahan Allah ridho. Dan ridho Allah itu akan berikan nilai positif pada diri saya, utamanya ketenangan hidup bagi diri saya. Ketika saya ditanya, Pak Musin punya masalah, saya katakan setumpuk masalah saya hadapi. Telah saya hadapi, sedang saya hadapi, dan akan saya hadapi. Tapi insya Allah saya tidak akan pernah merasa resah dengan masalah yang saya hadapi, karena saya yakin Allah akan membantu diri saya untuk memecahkan masalah yang saya hadapi, karena janji Allah itu selalu benar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah menjamin kok, menjadi penjamin untuk memberi jalan keluar terhadap semua masalah bagi orang yang bertakwa kepadanya. Jadi kata kuncinya, bangun ketakwaan kepada Allah, taatlah kepada Allah, laksanakan semua perintah Allah, dan tinggalkan semua larangannya dengan ikhlas karena Allah. Itulah yang akan menjadi modal bagi diri kita untuk mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Dari siapa? Dari Zat yang maha kuasa untuk memecahkan semua masalah bagi hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan masalah ini saya ingin mengutip sebuah cerita yang sangat menginspirasi diri saya, yaitu tentang saudagar yang termulia, yang sekarang ini harus selalu kita cari dan selalu harus kita peroleh dalam kehidupan kita. Nah, ada cerita begini. Ketika rakyat sedang menderita karena mereka tidak menghasilkan apa-apa dalam situasi yang seperti itu, tidak sedikit kok. Misalnya pedagang yang mencoba meraih laba dengan berlipat ganda. Namun selalu saja ada saudagar yang berhati mulia, padahal peluang untuk menumpuk harta telah ada di depan mata dirinya. Siapa orang itu? Ialah Utsman bin Affan. Diceritakan dalam sebuah kisah, saat itu kapal-kapal niaga Utsman bin Affan yang mengangkut komoditas pangan semacam jagung, minyak atau mentega dan kismis itu baru tiba.
Dan dinyatakan dalam kisah itu jumlah komoditas pangan itu hanya bisa diangkut dengan 1.000 unta. Nah, para pedagang dan broker pencari rente menawarkan harga berlipat ganda. Bahkan ada yang menawar hingga 10 kali lipat harga biasa. Tapi apa kata Usman? Usman menolaknya dengan cara yang amat sangat halus, dengan cara yang amat santun, untuk tidak menerima tawaran dari para pedagang dan broker yang ingin mencari untung berlipat ganda dari sesuatu yang akan dijual oleh Utsman bin Affan itu. Bahkan Utsman mengatakan begini, adakah yang berani membeli lebih dari 700 kali lipatnya? Nah, pertanyaan itu kemudian menghentak. Semua pedagang terpana. Mereka membayangkan jika harga setinggi itu dengan manipulasi pasar selicik apapun tidak akan pernah meraih laba yang diharapkan. Nah, kalau demikian, kata Utsman bin Affan, semua ini akan aku jual kepada Allah kalau kamu tidak ada yang mau. Ini Utsman mengatakan dengan tegas. Utsman menyambung pernyataan yang disampaikan olehnya kepada para pedagang itu. Dan apa yang dilakukan Utsman? Utsman membagi-bagikan semua dagangannya kepada orang-orang miskin. Begitu saja tanpa uang sebesar pun yang didapatkan dari pembagian itu. Dalam arti Utsman menyedekahkan semua pada dagangannya kepada orang-orang fakir miskin. Angka 700 kali lipat yang dikatakan oleh Utsman itu merujuk pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 dan kelengkapannya ada di dalam ayat 262 sebagai ganjaran berinfak di jalan Allah. Di dalam ayat itu Allah berfirman, Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Siapa mereka itu? Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dia nafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ayat ini, kita coba untuk melihat bagaimana sumbangan Utsman yang sangat luar biasa itu kepada fakir miskin. Semua hartanya yang seharusnya dijual, yang kalau dijual dengan harga normal saja akan memberikan keuntungan yang luar biasa, dia sedekahkan kepada fakir miskin tanpa minta imbalan sebesar pun dari fakir miskin yang dia sedekahi. Nah, kita bayangkan bila volume satu truk kontainer setara dengan muatan 25 unta, maka ada 40 kontainer sedekahnya. Jadi dia bersedekah 40 kontainer. Pernahkah kita melihat konvoi kontainer sebanyak itu milik seseorang pedagang saja yang disedekahkan untuk fakir miskin tanpa sebesar pun pedagang itu minta dari fakir miskin yang dia sedekahi? Lalu pernahkah kita mengetahui ada barang impor diinfakkan semudah membalik telapak tangan? Padahal harga sedang melambung dan suplai di pasar nyaris tidak ada. Pernah ada? Nah, disinilah Utsman itu dikatakan sebagai orang yang bertindak dengan benar.
Sebagai seorang saudagar, dia tidak perlu silau dengan laba di dunia. Sebab sebesar apapun untungnya, harta itu tidak akan pernah dibawa. Serta kalau nyawa meninggalkan raga, orang tidak akan membawa harta itu dengan pembawaan yang seperti apapun. Jadi seberapapun untungnya harta yang kita jual, tidak akan kita bawa dikala kita mati untuk meninggalkan dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru simpanan sejati yang pada saatnya akan kita bawa adalah harta yang kita zakatkan, harta yang kita infakkan di jalan Allah, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita wakafkan, harta yang kita pinjamkan di jalan Allah. Ini yang sering saya sebut dengan berniaga bersama Allah dengan cara berinfak, berzakat, bersedekah, mewakafkan sesuatu yang ketika kita berikan di jalan Allah, Allah akan membawakan harta yang pernah kita infakkan itu bersama kita ketika kita menghadap Allah di yaumil akhir kelak. Dan pada saatnya harta itu akan menemani kita untuk bersama-sama dengan kita berjalan menuju surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jauh sebelumnya sebenarnya Utsman telah didoakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar semua dosa yang telah ada pada diri Utsman diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman pun kemudian dikatakan dijamin masuk surga karena doa Rasulullah itu, karena dia membiayai puluhan ribu serdaru perang Tabuk yang melawan Romawi, baik pangan, minuman, kendaraan maupun senjatanya. Meskipun pernah ada orang bertanya, Utsman ya akhir hayatnya kan mati karena pemberontakan. Saya katakan kepada mereka, hanya Allah yang tahu apa yang terbaik bagi hambanya yang pernah berbuat baik. Utsman bukan seorang pengkhianat. Utsman bertanggung jawab sebagai pemimpin menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang yang pada saat itu sedang marah, dan fitnah itu terjadi karena Utsman tidak mendapatkan pembelaan yang cukup dari umat Islam pada waktu itu karena persoalan politik yang membuat Utsman terfitnah dengan fitnah yang sangat kejam, sehingga Utsman tidak mau lari dari tanggung jawab dan dia mati karena kemarahan orang-orang yang menuduh Utsman menjadi orang yang menciptakan kios pada masyarakat pada waktu itu. Tetapi Utsman dikatakan syahid karena Utsman bertanggung jawab di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinannya ketika fitnah itu terjadi. Nah, persoalan politik itu sekarang luar biasa. Ada nggak orang baik terfitnah dan pada saatnya itu terbunuh, yang terbunuh secara fisik maupun terbunuh karakternya karena fitnah-fitnah itu. Dan di antara orang-orang yang seharusnya membela justru ikut memfitnah orang-orang baik di ketika persoalan politik itu mendera, di ketika persoalan politik itu menimpa dirinya. Nauzubillah min dzalik. Para jamaah yang berbahagia, ya, kembali pada Utsman. Utsman bin Affan itu orang soleh. Ketika dia memerintah, memang fitnah itu sangat kejam dialamatkan kepada dirinya. Dia ditulis sebagai seorang yang melakukan tindakan nepotisme. Sekarang dikatakan dia melakukan KKN. Tapi tuduhan itu dibantah oleh para secara muslim. Itu fitnah keji yang dialamatkan kepada Utsman. Saya pernah membaca tulisannya Profesor Nurzaman Siddiqui. Dia mengatakan bahwa memang pada situasi chaos semacam itu kita sulit berpikir jernih. Utsman tidak sedang melakukan tindakan nepotis, tapi Utsman memang dikerjai oleh sejumlah orang yang kemudian menciptakan image, menciptakan citra bahwa Utsman lah yang telah melakukan tindakan nepotisme itu, dan kemudian menjadi tertuduh, dan dia sebagai pemimpin tertinggi bertanggung jawab terhadap isu yang berkembang, dan akhirnya dia mati, meninggal, wafat dengan tikaman pedang dari orang-orang yang percaya bahwa fitnah itu adalah sebuah kebenaran, sehingga Utsman itu dipandang oleh para sejarah muslim yang objektif sebagai syahid
yang benar-benar bertanggung jawab untuk bisa menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, meskipun kata-katanya tidak dipercaya banyak orang pada saat itu. Dan pemimpin seperti ini bisa ada di zaman sekarang, di masa-masa yang akan datang, karena mereka terlalu jujur untuk mengatakan sesuatu yang hak itu hak, yang batil itu batil, tapi tidak mendapatkan kepercayaan banyak orang. Dia kemudian tersingkir dan bahkan disingkirkan oleh siapapun yang tidak mau percaya terhadap apa yang dikatakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, belajar dari peristiwa Utsman bin Affan ini. Mari kita contoh bagaimana Utsman itu bersedekah. Saat ini jangankan menurut Utsman, mencari pedagang yang tidak mempermainkan produsen dan konsumen lemah, serta merekayasa harga saja sangat sulit dicari. Padahal semua perniagaan dan kekuasaan selalu diaudit oleh siapa? Oleh Sang Maha Pengaudit. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti akan mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang ada auditor dari kalangan manusia, auditor itu masih bisa merekayasa sesuatu dan bisa tidak jujur karena persoalan-persoalan yang terkait dengan dirinya, karena memang sekarang ini zaman fitnah. Kita harus berhati-hati. Dan ketika saya ditanya, Bapak pernah difitnah orang? Saya katakan sering. Lalu apa sikap Bapak? Saya kembalikan semua kepada Allah. Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, dan Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana untuk memutuskan semua yang terbaik untuk diri saya. Saya tidak pernah resah dan gelisah difitnah orang. Ketika saya disingkirkan, saya dipinggirkan, saya dieliminasi dari pergaulan, saya tidak pernah menyesali apa yang terjadi. Ketika itu terjadi karena saya mempertahankan yang hak, itu adalah hak, yang batil itu batil. Saya akan selalu mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu adalah batil, meskipun saya akan dibenci oleh semua orang. Biarlah semua orang membenci saya, yang penting saya tetap dicintai Allah karena cinta saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah saya tersingkir dari siapapun, yang penting saya tidak disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menginspirasi dari saya pada murid-murid saya, tetapi itu sebenarnya bukan kata-kata saya. Itu adalah kata-kata yang terinspirasi oleh bacaan-bacaan saya, guru-guru saya, dan orang-orang soleh. Yang ketika mereka berjuang, mereka mendapatkan fitnah yang luar biasa, dan bahkan mereka terbunuh dalam arti fisik, atau terbunuh karakternya karena mempertahankan kebenaran. Inilah risiko perjuangan. Termasuk di dalamnya, kalau kita punya harta, jangan pernah kita ragu untuk bersedekah. Karena Allah, semua kita berikan kepada orang yang berhak dengan satu harapan, semoga Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, dan ridho Allah itu jauh lebih bermakna dari harta yang kita miliki, yang bisa kita manfaatkan, karena nilai kemanfaatan ridho Allah itu jauh lebih bermanfaat dari apa yang kita miliki semua ini di dunia. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian saya pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita mulai untuk menjadi orang yang bisa bersikap ikhlas dalam bersedekah, dan marilah kita hanya berharap kepada ridha Allah, karena dengan ridha Allah semua akan memberi manfaat kepada diri kita, dan insya Allah kita akan bisa selamat di dalam hidup kita di dunia, dan insya Allah di akhirat kelak atas jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.